Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil musannifin wal muallifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal ma'had, khususan Syekh Abdul Arifai wa jami' muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita lanjutkan yang tempat-tempat membuang khobar. Sekarang kalau nggak salah, nahu laula antum lakunna mu'minin, itu ya. Seperti contoh, laula antum, jikalau tidaklah bermula kalian semua, ai maujuduna. Itu maksudnya, lakunna maka sungguh ada siapa kami, ada itu mu'minina. Lafat laula antum fa antum, maka bermula lafat antum mubtadaun, itu sebagai mubtada. Wa khobaru, dan bermula khobarnya antum, khobarnya mubtada, mahdhufun, itu dibuang. Asyara telah memberi isyarah siapa musannif ila takdirihi, kepada takdirnya mahdhuf, khobar yang dibuang, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, ai laula antum maujuduna, jikalau tidaklah bermula kalian semua, maujuduna itu wujud semuanya. Wa innama khudzifa, dan bahwasanya dibuang apa khobar, liwujudil qarinati, karena wujudnya qarinah. Qarinah itu dalil yang membarengi, yang menyertai, ad-dallati, yang menunjukkan, ala hadzfihi, atas membuang khobar. Wahia, dan bermula qarinah, wahia, dan bermula qarinah, kalimatul laula, itu kalimat laula, lidilalatiha, karena menunjukkannya laula, alal wujudi, atas makna wujud. Jadi jikalau tidak, itu di dalamnya terdapat ay maujudun. Fawajaba, maka wawajaba, dan wajib apa khadfu, membuang khobar, liqiyamil jawab, karena berdirinya jawab, maqamahu, pada tempatnya khobar. Fa in kana, maka jika ada apa al khobaru khobar, khassan, itu tertentu, konkretnya khas, fa in dallat, maka jika menunjukkan apa qarinatun qarinah, ala khadfi, atas membuang khobar,
jaza maka boleh apa khadfuhu. Nahu laula ansaru zaidin ma salima. Laula ansaru zaidin, jikalau tidaklah bermula penolong-penolong Zaid, ay maujuduna, kalau di dalam itu hamuhu malah, ma salima maka tidak selamat siapa Zaid. Takdirnya laula ansaru zaidin, ay laula ansaru zaidin, jikalau tidaklah bermula penolong-penolong Zaid, hamu itu menjaga siapa ansaru zaidin hu pada Zaid. Nah, di situ boleh dibuang juga karena udah ada korenah. Fadilalatul mubtada, maka bermula dilalahnya mubtada, menunjukkannya mubtada, ala nusrati atas pertolongan, ya dulu itu menunjukkan apa dilalatul mubtada ala annal mahdhufa, atas sesungguhnya khobar yang dibuang, syai'un itu sesuatu, ya dulu yang menunjukkan apa syai', alal himayati atas himayah. Himayah itu menjaga. Jadi kalau memang dalam kalimat ini tempat-tempat yang mana khobar dibuang gitu, maka ada 4 tempat. Yang pertama adalah setelah laula. Umpamanya ya itu kalau contoh di situ laula antum lakunna mu'minin, itu sudah pasti. Laula antum ay maujuduna, itu ada lafaz maujud yang dibuang. Nah intinya khobar itu boleh dibuang selagi memang ada korenah yang menunjukkan khobar yang dibuang dan tidak membuat cacat itu kalimat. Itu maksudnya. Fa'in fukidat, maka jika ditiadakan, jika hilang gampangannya, apa al-qorina tu korenahnya, ta'ayyana maka menjadi nyata apa zikruhu menyebutkan khobar. Kok korenahnya nggak ada, maka khobar wajib disebut, nggak boleh dibuang. Nahwu laula zaidun salimuna ma salima. Laula zaidun, jikalau tidaklah bermula Zaid, salimuna itu orang yang menyelamatkan kami, ma salima maka tidak selamat siapa Zaid. Nah di situ khobarnya khusus, maka nggak boleh dibuang kalau memang tidak ada korena. Wa dhahiru, dan bermula dhahirnya itu annal ayata, sesungguhnya ayat, allati yaitu ayat, matsalah yang membuat tamsil biha dengan ayat, siapa al muallifu muallif, mimma nyatanya dari contoh, al khobaru yang bermula khobar, awas, al khobaru fihi itu selahnya ma, mimma nyatanya dari kalimat-kalimat, al khobaru yang bermula khobar, fihi di dalam ma, kaunun khosun. Kaun itu asalnya kahanan, maksudnya sesuatu. Kaunun itu kahanan, sesuatu, keadaan gitu aja. Ya kan kana yakunu kaunan kan berarti keadaan kan. Kana kan ada. Lah kalau kaun kan berarti keadaan itu. Makanya kalau bahasa Jawanya itu kahanan gitu loh. Mana tadi? Khosun, kaunun itu keadaan, khosun yang tertentu. Wa anna takdirahu, dan sesungguhnya takdirnya khobar, laula antum sodattumuna, jikalau tidaklah bermula kalian semua, sodattumuna itu menyelamatkan siapa kalian semua, menahan siapa kalian semua, pada kami. Bidalili nahnu sodatnakum, dengan dalil ayat berikutnya nahnu sodatnakum. Anahnu apakah bermula kami, itu sodatna memalingkan siapa kami, kum pada kalian semua, kama sebagaimana keterangan, nabbah yang memberi peringatan, ala dzalika atas itu khobar yang tidak boleh dibuang kalau tidak ada korena. Siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham
wa ghairuhu dan lainnya Ibnu Hisam. Jadi simpelnya pokoknya khobar boleh dibuang kalau memang ada korenah. Kalau memang tidak ada korenah maka khobar tidak boleh dibuang. Itu kesimpulannya yang jatuh setelah laula kan intinya begitu, wabak laula ghaliban khatful khobar hatmun. Nah itu yang berikutnya wa fi nassin yaminin dastakor. Wa tsaniyatu, dan bermula tempat yang kedua itu tempat yang pertama. Nah sekarang tempat yang kedua. Wa tsaniyatu, dan bermula tempat yang kedua khobar boleh dibuang. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa al khobaru khobar. Waqian itu terjatuh. Ba'dal qasami setelah sumpah. Qasam as-sorihi yang nyata. Qasam sumpah tapi soreh. Bi ayyakuna, gambarannya bahwasanya ada apa al-muqsamu bihi, yang disumpahkan bihi dengan al, ada itu nasson, nas nyata gambarannya. Nas itu datanya real, itu maksudnya nas. Fil yamini, di dalam sumpah, qabla dzikril muqsam alaih, sebelum menyebutkan yang disumpahkan apa alaih atas al. Nahwu la umruka annahum, ayat itu dalam sarahnya, ayat la umruka qasami, la umruka sungguh bermula umurmu. Nah itu kan umruka jadi mubtada, khobarnya dibuang, ay qasami itu jadi sumpahku. Wa ay manullahi, dan bermula sumpahnya Allah, la af'alanna, yaitu pada lafaz la af'alanna. La af'alanna fa umruka, maka bermula lafaz umruka, mubtadaun itu mubtada, wa huwa, dan bermula umruka, shorikhun itu soreh jelas, fil qasami di dalam qasam, di dalam sumpah. Wa khobaru, dan bermula khobarnya qasam, mahdzufun itu dibuang. Ay la umruka qasami, tegasnya sungguh bermula umurku, qasami itu menjadi la umruka sungguh bermula umurmu, qasami itu menjadi sumpahku. Wa innama khudzifa, dan bahwasanya dibuang apa qasam, wa innama khudzifa, dan bahwasanya dibuang apa khobar gitu ya, lidilalati la umruka, karena menunjukkannya lafaz umruka alaihi atas khobar. Wa wajaba, dan wajib apa khadful khobar, liqiyami jawabil qasami, karena telah berdirinya jawab qasam, makomahu pada tempatnya, makomahu pada tempatnya khobar. Fa in fukitat, maka jika disepikan apa sorohatul qasami, kejelasan sumpah, lam yajib, maka tidak wajib apa khadful khobar, membuang khobar. Nahwu ahdullahi la af'alanna, seperti contoh ahdullahi bermula sumpahnya Allah, la af'alanna itu akan betul-betul berbuat siapa saya. Udah titik. Sekarang kelompok yang kedua, udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, adalah khobar yang jatuh setelah qasam. Qasam itu sumpah, itu udah nggak apa-apa dah. Kan contohnya di situ la umruka annahum, atau ay wa aymunullahi wa aymanullahi la af'alanna, itu kan umpamanya di sini yang pertama tadi ya, ini kan pada tempat-tempat khadful khobar wajib malah. Yang pertama adalah jatuh setelah laula. Nah tadi contohnya laula antum lakunna mu'minin. Nah ini ada lafaz antum.
Antumnya jatuh setelah laula. Laula ini harfum tina'in limtina. Di sini ada mubtada, antum sebagai mubtada. Nah, khobarnya itu dibuang kalau ditakdirkan itu maujuduna. Karena mubtadanya antum jamak jadi maujuduna. Ini wajib hukumnya. Wajib dibuang. Ya bukan wajib sih. Dibuanglah normalnya. Yang kedua adalah qasam. Jatuh setelah qasam sorry. Maksudnya qasam sorry itu sumpahnya nyata. Yaitu contohnya la umruka laaf alanna umpamanya, demi umurmu itu loh, sungguh aku akan melakukan ini umpamanya, laaf alanna, ini kan isinya sumpah. Nah, la umruka sungguh bermula umurmu, utawi umurmu, di sini ada lafadz qasami, itu menjadi sumpahmu, sungguh umurmu itu menjadi sumpahku. Laaf alana, saya akan mengerjakan apa umpamanya. Nah gitu loh. Nah di sini qasami dibuang, itu khobar. Maksudnya khobar yang boleh dibuang itu maksudnya. Tapi jatuh setelah qasam sore, sumpah yang nyata maksudnya. Paham saudara? Oke, Kamal paham. Ya. Anu saudara. Minum kopi nah kamu. Wasalitsatu, dan bermula yang ketiga, ayyakuna itu bahwasanya ada apa al khobaru khobar, ada itu waqian jatuh ba'da wawin setelah wawu. Iya bermula wawu. Nasun itu tetap fil ma'iyati, dalam menunjukkan ma'iyah beserta. Sorihatun tegese yang nyata, fil musahabati dalam makna musahabah bersama, itu maksudnya musahabah. Nahwu kullu sani'in wa ma sona'a, ay makrunani. Kullu sani'in bermula setiap yang membuat, wama dan produk, sona'a yang membuat, siapa sonek pada ma. Fakullu soni'in, maka bermula lafadz kullu soni'in, mubtadaun itu mubtada. Wama sona'a, dan bermula lafadz wama sona'a, ma'tufun alaihi, itu diatofkan atas kullu sonek. Wal khobaru, dan bermula khobarnya, mahdhufun itu dibuang. Yuqaddaru, yang dikira-kirakan apa khobar, ba'dal ma'tufi, setelah lafadz yang diatofkan. Ay makrunani, tegasnya takdirnya ini makrunani, bareng keduanya. Orang yang membuat dan sesuatu yang dibuat itu bareng. Itu maksudnya kullu soni'in wa ma sona, gitu. Orang menyeduh kopi, bareng nggak kopi sama orangnya? Nah, kalau kopinya duluan, orangnya belakangan, nggak jadi. Orangnya belakangan, kopinya duluan, basi. Ya Pak, itu maksudnya kullu soni'in wa ma sona'a ay makrunani. Ntar sekalian ditulisnya biar paket. Wa innama khudifa, dan bahwasanya dibuang apa khobar, lidilalati wawil ma'iyati, karena menunjukkannya wawu ma'iyah, alal muqaranati, atas kebersamaan. Wa wajaba, dan wajib apa membuang khobar, liqiyamil ma'tuf, karena menempatinya ma'tuf makomahu, pada tempatnya khobar. Wastuskila, dan dihitung, udah segitu dulu dah. Ini saya tulis, itu lain poin, keterangan tambahan itu. Yang ketiga, khobar itu dibuang apabila jatuh setelah wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan makna beserta. Ini contohnya kullu soni'in wa ma sona'a.
Ini kullu sani'in bermula setiap orang yang membuat ini dan, tapi dan itu bukan maknanya dan beserta lah gampangannya. Wama serta gitu aja lah. Serta benda, semua setiap orang yang setiap produsen dan bareng dengan produksinya makrunani. Nah di sini loh, ini mubtada. Wa ma sona'a itu diatofkan, walaupun ini wawunya ma'iyah tetap aja diatofkan kan, diatofkan kepada lafadz kullu sone. Nah di sini makrunani khobarnya dibuang, maka kan di dalam kurung begitu tadi itu maksudnya. Nah kemudian jelasan ya, wastuskila dan iskali disanggah apa bi'annahu dengan sesungguhnya khobar tatimmatul mubtada'i itu penyempurna mubtada. Fakaifa maka hale bagaimana yasuddu menempati yusatu ditempati apa anil khobari dari khobar wayanubu dan menggantikan apa lafadz lain gampangannya anhu dari khobar. Walaisa dan tidak ada laka itu bagi kamu apa antakula bahwasanya berpendapat siapa kamu berpendapat annat takdiro pada sesungguhnya kira-kiranya kullu rajulin muktarinun bisun atihi wasun atuhu muktarinatun bihi. Kullu rajulin bermula setiap laki-laki muktarinun itu berbarengan bison atihi dengan produksinya kuli rajul. Wason atu dan bermula produksinya rajul muktarinatun itu ya berbarengan bihi dengan rajul. Wayakunu dan ada apa al-kalamu kalam ala hadza atas ini keterangan jumlah ini itu dua jumlah li'annahu karena sesungguhnya kalam la yujdika naf'an fi wujubi khadfil khabari. La yujdi itu tidak memaksakan apa kalam kepada kamu apanya naf'an manfaatnya fi wujubi khadfil khabar di dalam wajibnya membuang khabar al-ma'tuf yang diatofkan. Bahwa dan bermula khobar son'atuhu itu lafadz son'ah itu hasil ciptaannya orang rajul li'adami saddi syai'in karena tidak menempatinya sesuatu masaddahu pada tempatnya syai'. Qala telah berpendapat siapa Ar-Ridho Imam Ar-Ridho wal dhahiru dan bermula pendapat yang dhahir itu anna khadfal khobar sesungguhnya membuang khobar fi mithlihi dalam seumpamanya atau dalam sejenis wau ma'iyah ghalibun itu ghalib itu normal gitu ya, dominan. La wajibun tidak wajib. Warabi'atu dan bermula yang keempat ayyakuna itu bahwasanya ada apa khobar waqi'an itu terjatuh qoblal khali sebelum khal allati yaitu khal la tasluhu yang tidak pantut apa antakuna ada apa khal khobaron itu sebagai khobar. Awas ini agak sulit. Anil mubtada'i dari mubtada al madhkuri yang telah disebutkan qobla sebelum khal. Tempat keempat yang mana khobar wajib dibuang adalah ini agak jelimet ya, tolong diperhatiin. Keberadaannya khobar ya, saya ulangi. Keberadaannya khobar itu jatuh sebelum khal. Sementara khal itu enggak patut andekan dibuat khobar. Ada khal, ada khobar, posisinya jatuh sebelum khal. Sementara khal tadi itu enggak pantas, dalam arti enggak benar dalam kaidah andekan dibuat khobar. Ribet kan? Nah, nanti kalau ada contoh tuh enak. Wadhabituha dan bermula
definisinya hal, ya, hal yang tidak bisa dibuat khobar. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa al mubtada'u mubtada. Ada itu masdarun berupa masdar. Amilan yang mengamalkan fi mufassiri sahibil hal, di dalam yang menafsiri sahibul hal. Au mudhofan atau itu dimudhofkan ilal masdaril madhkuri, kepada masdar yang telah disebutkan. Au ilama atau kepada lafat yu awwalu yang ditakwili apabi dengan ma, nahwu dzarbi zaidan qaiman. Wah, itu contohnya. Dzarbi bermula pukulanku, mukul zaidan pada zaid, qaiman khale orang yang berdiri. Nah, itu ada khobar yang dibuang. Takdirnya itu bawahnya dalam kurung ai hasilun idza kana qaiman. Dia di i'rab dulu, fadzarbi, maka bermula lafaz dzarbi. Mubtadaun itu mubtada. Mubtada kan dzarbi. Wa huwa dan bermula dzarbi, masdarun itu masdar. Mudhofun yang dimudhofkan ila fa'ilhi kepada fa'ilnya. Ya mutakarim itu asalnya adalah fa'il fil makna. Wa zaitan dan bermula lafaz zaitan, maf'ulu itu maf'ulnya dzarbi. Wa qaiman dan bermula lafaz qaiman, halun itu hal, min dhamiril maf'ul dari dhamirnya maf'ul. Al mustatir yang disimpan fi kana di dalam kana, al mahdhufah yang dibuang. Lafaz qaiman itu hal dari dhamirnya maf'ul yang dhamir yang dhamir tadi tersimpan. Fi kana al mahdhufah. Hiya wal khobar, hiya ya kana al mahdhufah, wal khobar dan khobar, wa ma yata'allaqu bihi, wa ma dan kalimat lafat yata'allaqu yang berhubungan apa ma bihi dengan khobar. Wa takdiru dzalika dan bermula takdirnya itu ai hasilun idza kana qaiman. Hasilun itu hasil, idza kana jika ada siapa zaid. Itu kan ada isimnya kana yang dibuang. Idza kana jika ada siapa zaid, qaiman itu orang yang berdiri. Au idza kana au id kana atau ketika ada siapa zaid, qaiman itu orang yang berdiri. Fa khadful khabari maka bermula membuang khabar, wa huwa hasilun, wa huwa dan bermula khabar hasilun itu lafaz hasilun. Lidilalati karena menunjukkan lidilalati dzarfihi karena menunjukkan dzarafnya khabar, alladzi yaitu dzaraf wa yang bermula dzaraf. Idza kana itu lafaz idza kana, au id kana atau lafaz id kana alaihi yang ada atas khabar. Wa hadfu dzarfi dan bermula membuang dzaraf lidilalatil khali untuk menunjukkan hal alai atas khobar, li'annal hala karena sungguhnya hal, tusabihu itu menyerupai apa hal, dzarfaz zamani pada dzaraf zaman. Ala taro nanti baru dijelasin ya. Ala taro apakah tidak melihat siapa kamu? Apa anna makna ja'ani zaidun rogiban, maknanya ja'ani zaidun rogiban, ja'ani zaidun zamana rukubihi, di dalam zaman berdirinya Zaid. Fal halu maka bermula hal, dalatun itu menunjukkan ala hadzal khobar atas ini khobar, biwasitotin dengan wasitoh. Wa wajib dan wajib apa khadful khobar tadi di sadil hal karena menempatinya hal masad dahu pada tempatnya khobar. Wakana dan bermula kana tamatun itu tam, bimakna sabata semana dengan sabata. Wala yata'ayyanu dan tidak nyata apa at-takdiru mengira-ngirakan al-madhkur yang disebutkan fil mithali di dalam contoh yang di atas, li jawazi kaunil hal karena bolehnya adanya hal fihi di dalam misal yang di atas tadi.
min dhamiril fa'ili itu dari dhamirnya fa'il. Wa yakunu dan ada apa takdiru kira-kiranya id kunta au idza kunta, itu takdirnya. Fatakunu maka ada apa takdir yaitu takdir id kunta atau idza kunta musnadatan itu disandarkan ila fa'ilid dzarbi pada fa'ilnya ad-dzarb, kama sebagaimana keterangan asyaro yang memberi keterangan ila dzalika pada itu semua siapa ar-ridho Imam ar-ridho wa ghairuhu dan lainnya Imam ar-ridho. Falau saluhat maka jikalau patut apa al-khalukhal lil ikhbari untuk dibuat khobar biar dengan khal anil mubtada'i dari mubtada lam yajib maka tidak wajib apa khadful khobar nahwu dzarbi zaidan sadidan bal yata'ayyanu bahkan menjadi nyata apa raf'ul khal membaca rafa' khal awil ityan atau mendatangkan bil khobari dengan khobar. Udah titik panjang itu. Udah simpelnya begini. Yang keempat ya. Yang keempat khobar wajib dibuang apabila apa tadi ayyakuna waqi'an qoblal khal allati la tasluhu ayyakuna khobaron. Perhatikan yang dimaksud apa khobar yang wajib dibuang adalah apabila khobar tadi terjatuh sebelum khal, sementara khal tadi tidak patut, tidak layak andaikan dibuat khobar. Definisinya bagaimana? Nah ini, itu nggak bisa berhenti begitu. Maka yang berikutnya harus kalian baca. Wadho biduha itu. Definisinya adalah ada mubtada berupa masdar yang mengamalkan dalam yang ditafsiri sahibul khal atau yang dimudhofkan kepada masdar atau kepada lafadz yang ditakwili. Gampangnya ginilah contohnya. Dzarbi nih Zaidan qaiman, kan contohnya ini dalam kitab. Dzarbi ini masdar bukan? Masdar lah, dzaraba mudhof kepada ya mutakalim. Ya mutakalim ini kan kalau diperhatikan siapa itu? Ini sulit. Ini jelimet gak karuan, belum tentu kamu paham. Malah cengengesan. Ini seolah-olah dari lafaz dzarab tuh. Seolah-olah. Gitu loh. Cuman tuhnya ini kalau dalam isim kan diganti dengan ya mutakalim. Ini susah, bukan masalah main-main. Sulitnya luar biasa kalau apalagi kalian nggak pernah ngaji. Gitu. Dzarbi bermula pukulanku ini mubtada. Zaidan pada Zaid, saya mukul pada Zaid, itu gampangannya. Qaiman khali orang yang berdiri. Gua mukul Zaid kalau dia berdiri. Terus penjabarannya bagaimana? Ini sulit nih. Untuk gue kasih tahu, jangan meleng. Di sini dzarbi mubtada, khobarnya dibuang hasilun. Ini khobarnya itu terjadi idza kana atau id kana. Ini sulit dan cengengesan. Ini dijelasin. Idza kana apabila ada siapa Zaid qaiman itu orang yang berdiri. Cuman di sini sekilasnya sebagai khal, padahal tadinya itu dia adalah khobarnya kana. Gitu loh. Penjabaran yang ngerti. Jadi sementara qaiman ini dzarbi Zaidan qaimun, kan ribet. Coba kamu artiin kalau qaiman dijadiin khobar. Bermula pukulanku pada Zaid, itu orang yang berdiri. Masa saya memukul jadi orang yang berdiri? Kan enggak, maknanya rusak. Maka akhirnya ditakdirkan dzarbi Zaidan qaiman. Saya memukul, pukulanku pada Zaid itu hasil terjadi apabila Zaid qaiman orang yang berdiri. Sesuaikan kaidahnya.
Apa yang dimaksud ada khobar jatuh sebelum hal? Halnya tidak patut kalau dijadikan khobar. Ini hasilun. Ini khobar. Khobarnya dorbi. Jatuhnya sebelum kan di sini adanya. Dorbi zaitan hasilun, kan gitu kan? Nah, adanya hasilun itu terletak sebelum hal. Sementara hal yaitu lafadz qaiman, nggak patut, nggak benar maknanya rusak kalau dipaksakan dijadikan khobar. Nah, itu maksudnya. Jelas itu? Malah ngobrol ya nggak bener lah. Diingat-ingat itu, besok nggak anuin lagi nih, nggak ditolerir lagi. Masalah nahwu itu hadir, betul-betul hadir diri kita gitu loh, supaya betul-betul paham. Lah itu yang ngaji langsung, ya kan? Lah bagaimana kalau ibaratnya nggak ngikutin secara langsung? Wah itu makanya serius bab nahwu mah. Nah kan nggak perlu banyak santri kalau ngaji nahwu mah, gitu loh. Oke sore anak paham? Ntar nangis lagi, suruh baca nangis, repot. Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Bermula ini menjelaskan awamil, amil ad-dakhilat yang masuk alal mubtada'i wal khobari, atas mubtada dan khobar. Wahia dan bermula al awamil ala dzarbaini itu terbagi atas dua bagian. Af'alun wa hurufun. Af'alun yaitu huruf-huruf, wa hurufun dan huruf-huruf. Af'alun itu fi'il kata kerja. Jadi awamil terbagi dua. Ada yang sifatnya af'al, fi'il, dan yang kedua huruf. Waktu sama dan diberi nama. Apa hadhil awamilu? Ini awamil diberi nama an-nawasikho pada nawaseh. Nawaseh itu jamaknya nasikhun. Maknanya adalah yang merusak. An-nawasikho pada perusak-perusak. Min ghairi qaidin, dengan tanpa ikatan. Qaidin bukan qayyidin. Kalau qaidin itu masdar, kalau qayyid itu isim fa'il. Waktu sama dan diberi nama ayatun kali juga apa nawasih tadi, nawasikhul ibtidai pada nama nawasikhul ibtida yang merusakkan mubtada. Li'annaha karena sesungguhnya awamil tadkhulu itu masuk apa awamil alal mubtada'i atas mubtada. Faturfa'u anhu fatarfa'u maka hilang, fatarfa'u maka menghilangkan apa awamil anhu dari mubtada, hukmahu pada hukumnya mubtada, ai amalal ibtida, tegasnya pada amalnya mubtada. Fihi fihi di dalam hukum, akhdhan karena mengambil, minan nasakhi dari nasakh. Dari nawasih itu adalah terambil dari masdar nasakh. Wa dan bermula nasakh lughatan dalam secara bahasa ar-raf'u itu mengangkat. Wa tasiru dan jadi apa awamil, ya awamil amilatan, jadi itu amilatan yang mengamalkan fihi di dalam mubtada. Yang mubtada darinya dibaca rofa, akhirnya dinasah, dirusak amalnya mubtada. Ya tergantung sebelumnya apa, amilnya apa. Li'annaha karena sesungguhnya awamilu itu amil lafziyatun yang bangsa lafad. Falafzi maka bermula amil lafzi aqwa. Itu ini enggak ada aqua, adanya kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Aqua itu lebih kuat,
Gitulah, makanya aqua aja ada dalam Quran. Dalam nazm lah ya, aqua. Ya. Wala aqua. Lu aqua apa Mar? Wah, minumannya Kamal keren. Ya, Rahmat minta. Jangan kasih. Ya, apaan? Minal maknawi daripada amil maknawi. Kalau amil lafzi itu kan jelas. Itu lebih kuat daripada amil maknawi. Amil maknawi ya kayak mubtada itu. Mubtada itu kan jatuh di permulaan kalam. Permulaan kalam itu namanya maknawi. Nah kok mubtada diserang dengan kana atau dengan inna, rusak amalnya mubtada. Nah, mubtada menjadi khobar yang barusan dibahas. Mubtada rofa, khobar rofa, diantem kana. Rofanya mubtada oke, masih utuh. Tapi khobarnya berubah menjadi nasab. Itu maksudnya wal lafzi aqwa minal maknawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Itu maksudnya. Wakama tansahu dan sebagaimana merusak apa awamil hukmal mubtada'i pada hukumnya mubtada yang tadinya dibaca rofa, tansahu merusak apa awamil atau nawasih ya, terserah bahasa inti, hukmal khobari pada hukumnya khobar, gitu loh. Hukmal khobari pada hukumnya khobar, wahiyah dan bermula awamil atau nawasih bi'tibaril amali dengan menghitung amalnya, salah satu anwa'in itu ada 3 beberapa macam, bil istiqra'i dengan studi penelitian, bil istiqra'i dengan penelitian. Jadi awamil amil-amil yang merusak mubtada khobar itu terbagi 3. Al-awalu bermula yang pertama, ma itu amil yarfa'u yang merofakkan apa ma, al mubtada pada mubtada, rof'an dengan rofa, ghairal awali yang tidak pertama. Mubtada kan tadinya dibaca rofa bukan? Dibaca rofa. Setelah kemasukan kana, rofa juga. Tapi rofanya yang awalnya mubtada itu bukan berarti sama dengan rofanya yang pertama. Nah, kalau yang mubtada amilnya ibtida, kalau setelah kana nanti adalah sebagai isimnya karena itu maksudnya rof'an ghairal awali. Wayan sibu dan menasabkan apa ma al khobaro pada khobar. Wahada dan bermula ini sinfani itu ada 2 bagian, kelompok, 2 kelompok. Sinfun bermula 1 kelompok, ay minhuma itu minal af'ali dari fi'il. Wahua dan bermula sinfun kana wa akhawatuha itu kana wa akhawatuha. Wasinfun dan bermula 1 kelompok, 1 bagian itu minal hurufi dari huruf-huruf. Wahua dan bermula sinfun minal huruf, al huruful musabbihatu, al hurufu itu huruf-huruf, al musabbihatu yang menyerupai bilaisa dengan laisa. Apa itu? Al awalu al akhruf itu ya. Bilaisa lalu wasinfun minal huruf wa al huruf al musabbihah bilaisa. Al awalu al uwalu kali ya. Al uwalu bermula yang pertama al akhrufu itu jenisnya huruf-huruf. Laisa gitu loh. Itu adalah termasuk jenis-jenisnya pada huruf itu loh, huruf wa al hurufu al musabbihatu bilaisa. Al awalu bermula yang pertama gitu aja lah. Pertama dari huruf yang menyerupai laisa, al akhrufu itu huruf-huruf.
Wa minal awali, dan itu di antara yang pertama, gitu loh. Af'alul muqarabati, bermula af'al muqarabah, fi'il tapi yang menunjukkan makna dekat. Tuh. Wa nautsani, dan bermula bagian yang kedua, ma itu isim, ma itu lafat, yansibu yang menasabkan apa ma, huruf maksudnya ya, kan huruf tadi. Al mubtada'a, pada mubtada, wa yarfa'u, dan merofakkan apa ma, al khobaro, pada khobar. Ghairar raf'il awali, bukan rofa yang pertama. Ghairar raf'il awali, bukan rofa yang pertama. Khobarnya dibaca rofa, tapi bukan jadi khobarnya mubtada. Kalau yang pertama kan dibaca rofa kan sebagai khobarnya mubtada. Nah ini bukan khobarnya mubtada gitu loh. Wa huwa, dan bermula tsani, inna wa akhwatuha, itu inna wa akhwatuha. Wala, dan la, allati, yaitu la linafil jinsi, yang untuk menafikan semua jenis. Nason, dengan ketetapan. Wahadi akhrufun, wahadi, dan bermula ini inna wa akhwatuha, akhrufun itu huruf semuanya huruf, bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Watsalitsu, dan bermula yang ketiga, ma itu awamil, yansibu yang menasabkan apa ma, al mubtada'a wal khobaro, pada mubtada wal khobar, dan khobar jami'an khali semuanya. Wa huwa, dan bermula tsalits, ma yansibul mubtada wal khobar, dhanna wa akhwatuha, itu dhanna wa akhwatuha. Wa hadhihi, dan bermula ini dhanna wa akhwatuha, af'alun, itu fi'il semuanya, bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Udah tanggung itu faslun, berarti besok halaman 547 lah. 46 anggap aja udah 47 itu ya. Ya udah dah, orang udah tanggung faslun, ibadah Allah lah.
sallim wa barik alaihi wal ali. Terus sedikit ya. Halaman 152 ya. Iya. Yang bawah. Wal hadi asyara itu bukan? Wal asiru. Wal asiru agak nengah ya, tadi dulu belum ketemu saya. Watasiu wal asiru, dan bermula yang ke-10. Yuhsaruna itu digiring siapa? Nas min kuburihim, dari kubur-kuburnya nas. Waqad muliu, hale betul-betul dipenuhi siapa nas apanya juzaman wa barusan, lepra dan penyakit belang. Fayunadi, maka memanggil siapa al-munadi, orang yang memanggil, min kibalir rahmani, dari sisi Allah yang maha rahman, haula'il ladzina aku al-walidain. Haula bermula mereka, alladzina itu adalah orang-orang, aku yang durhaka siapa alladzina, al-walidaini pada kedua orang tua. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsanan, dengan betul-betul berbuat baik. Jadi ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada anaknya, kepada orang tua adalah nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan dari alam kuburnya sementara dia dalam keadaan lepra. Tahu lepra kan? Nah, terus badannya pada belang-belang semua. Di hadapan dilihat oleh semua makhluk. Kan itu nanti yang kaitannya kemarin disebutkan, seluruh makhluk itu kan di hadapan makhluk yang lain. Kan gitu kan? Yang dinyatakan antara Siti Aisyah itu sampai malu. Kan gitu. Nah, maka nggak boleh. Apalagi orang udah pernah ngaji masih durhaka sama orang tuanya. Wah, itu hati-hati itu. Wal hadi asaro, dan wal hadiya asaro, dan bermula yang ke-11 itu yuhsaruna min kuburihim umyanal qalbi. Yuhsaruna digiring, dikumpulkan siapa umat manusia, min kuburihim dari kubur-kuburnya nas, umyanal qalbi, khale buta hatinya, wal aini, dan buta matanya. Hatinya buta, matanya buta. Wa asnanuhum, dan bermula gigi-giginya nas, kakorni thauri, itu seperti tanduk sapi. Washifahuhum, dan bermula bibir-bibirnya nas, manusia, matruhatun itu dijulurkan gampangannya, ala sudurihim, atas dada-dada mereka. Bibirnya ndower, sendower nyampe dada. Lu bisa bayangin, bibirnya ndower, lebar berarti kan, sampai dada. Wa alsinatuhum, dan bermula lidah-lidahnya nas, manusia, matruhatun itu ndower, menjulur, ala butunihim, atas perut-perut mereka, wa ala fakhdhihim, dan atas pahanya mereka. Yakhruju, yang keluar, min butunihim, dari perut-perut mereka, al-qadaru, kotoran. Kalau bahasanya tai. Lah iya kan? Perutnya keluar kotoran, bibirnya ndower sampai dada, lidahnya menjulur sampai perut, bahkan sampai paha. Naudzubillah. Fayunati, maka memanggil siapa al-munadi, orang yang memanggil, haula'il ladzina kanu yasrabunal khamra. Haula'i bermula mereka, alladzina itu orang-orang, kanu yang ada siapa alladzina, ada itu yasrabuna minum siapa alladzina, al-khamra pada arak. Liqauli ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton
fajtanibuhu la'allakum alayah. Innamal khamru, bahwasanya bermula khamr, wal arak, wal maisiru dan perjudian, wal ansobu dan ansob itu sesembahan ya untuk berhala, wal azlamu dan adu nasib, rijsun itu kotoran najis, min amali syaiton termasuk amalnya syaiton. Fajtanibuhu, maka jauhilah siapa kalian semua hu pada rijsun tadi. Udah jelas itu ancaman orang yang pada minum khamr. Wathaniya asaro, dan bermula yang ke-12, yukhsaruna itu digiring siapa nas, min kuburihim dari kuburannya nas, wa wujuhuhum khale bermula wajahnya mereka, kal komari itu seperti rembulan, lailatal badri di dalam malam purnama. Fayamurruna, maka berjalan siapa mereka semua, alas sirati atas siratal mustaqim, kalbarkil khatifi. Sorry anak, bangun ngapa? Masih ngantuk aja ya. Kemudian taplak melek minum mulu kayak ikan munjair. Nah iya kan? Kalbarkil khatifi, kalbarki seperti kilat, al khatifi yang menyambar. Kamal minum aja mal, dikit-dikit, biar Rahmat pengen. Mau bawa pulang ya? Minum aja, ya gak? Fayunati, maka memanggil siapa al-munati, orang yang memanggil, haula'il ladzina ya'maluna as-solihati wal hasanat wa yastanibunal ma'asiyah. Haula bermula mereka, alladzina itu orang-orang, ya'maluna yang beramal siapa alladzina as-solihati pada amal-amal solihah, amal-amal baik, wal hasanati dan amal-amal kebajikan. Wa yajtanibuna dan menjauhi siapa mereka al ma'asiyah pada maksiat-maksiat. Wa yuhafizuna menjaga siapa mereka, siapa haula atau alladzina, alas sholawati atas solat al-khamsi yang 5. Wa matu dan mati siapa mereka, alat taubati atas taubat. Fajaza itu fajaya uhum ya. Ada misalnya ya? Saya nggak ada. Fajaza uhum, maka bermula balasannya mereka, al jannatu itu surga, wal maghfiratu dan ampunan, war rahmatu dan rahmat, kasih sayang Allah. Rahmat itu rahmat petakilan ya. War ridwan dan ridho Allah, liqauli ta'ala alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah tambihul ghafilin. Al-majlisus tsani wal arbaun, bermula majlis yang kedua, wal arbauna dan yang ke-40, 42. Fi bayanit tawadhu'i, itu di dalam menjelaskan tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Suratul Furqan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lah udah emang titik. Wa ibadur rahman, dan bermula hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman. Mubtadaun, bermula lafadz ayat wa ibadur rahman itu sebagai mubtada. Khobaru, bermula khobarnya mubtada. Ulaika itu lafadz ulaika. Ulaika yujzauna al-ghurfata. Jauh khobarnya. Man itu enggak ada di situ. Alladzina, yaitu mereka, itu badal daripada ibadur rahman. Dan bermula hamba-hamba Allah, alladzina, yaitu mereka, yamshuna, yang berjalan siapa alladzina, alal ardi atas muka bumi. Wa idhafatuhum, dan bermula memudhafkan rahman, ibad. Wa idhafatuhum, dan bermula memudhafkan ibad
ilar rahmani kepada lafadz ar-rahman, ibadur rahman. Itu litahsisi menunjukkan makna tahsis mengkhususkan, wa tafdhil dan mengutamakan. Liwali annahum dan karena sesungguhnya ibadur rahman ar-rasikhuna itu orang-orang yang telah menetap, menancap fi ibadatihi di dalam beribadah kepada Allah yang Maha Rahman. Ala anna ibadun anna ibadan lah. Ala anna ibadan atas sesungguhnya lafaz ibadan kurang alif itu. Ada alifnya enggak kalian? Ada yang ada enggak? Nah, kalau yang ada alifnya itu benar, kalau yang enggak ada alifnya tambahin. Ala anna ibadan atas tambahin alif setelah dal. Atas sesungguhnya lafaz ibad jam'u abid itu jamaknya lafaz abid. Kata jirin wa tujar. Nah, itu berarti kalau ikan ibad. Kata jirin ya tujar lah. Nah, ibad itu bisa juga diartikan abid, itu bisa juga dijamakan ubad gitu loh, orang yang menyembah. Ala anna ubad. Oh, kalau nggak ada alifnya begini tong. Bener. Ala anna ubadin gitu ya, bukan ibadan. Atas sesungguhnya ubad. Jadi kalau dalam ayat kan ibad. Nah, cuman di situ diartikan ubad. Ala anna ubadin. Atas sesungguhnya ubad jam'u abidin itu jamaknya lafaz abid, kata jirin wa tujar. Haunan haleri hale lirih alus pelan, hayyinina tegasnya berjalannya itu baik gitu loh. Au masyan hayyinan atau masyan dengan berjalan hayyinan yang lembut yang baik. Naik motor enggak petakilan, udah motor boleh minjem songong. Siapa yang suka begitu? Rahmat. Ya enggak? Ya termasuk Yasin itu. Ya. Udah motor kalian rusak, gusrakin aja. Siapa begitu? Jono. Ya kan? Ya udah lu semua itu lah. Ya enggak, timbang bisa ngerusak, ngerawat ora. Nah, itu pelek udah dibeliin. Dilap lah. Ngerti? Yuk. Jangan main giliran bensin habis dikencingin. Ya, lah beliin kagak. Coba itu. Aduh, selah baru nyampe langsung patah. Iya kan? Aduh. Udah dah. Udah itu sakit jiwa semua kalau saya bilang mah. Siapa yang sakit jiwa? Rahmat. Dan gitu kan? Masya Allah. Lah bener. Wal makna dan bermula maknanya ayat alladzina yamsuna 'alal ardi haunan itu annahum yamsuna bisakinatin wa tawadhu'in. Annahum sesungguhnya mereka yamsuna itu berjalan semuanya bisakinatin dengan sakinah, tenang. Wa tawadhu'in dan tawadhu, bukan sombong jalannya. Kalau yang sok jalan sambil wah tangannya malang-malangnya adigang adigung. Adiguna sapa sira sapa ingsun lah kemenus kemaki ya kayak Rahmat begitu udah ngerti itu jalan matanya pelotot-pelototnya enggak sambil nyari rambutan siapa ini yang berbuah. Lah iya kan Yusuf itu kelakuannya. Lah iya kan, lah iyalah Yusuf sama lu peng dulu ya peng ya enggak lah iya lah kapan lagi amal. Lah iya. Wa idza khataba dan ketika mengajak bicara hum pada mereka siapa al jahiluna orang-orang bodoh. Qalu salama. Qalu berkata siapa ibadur rahman mengatakannya salaman. Salam sejahtera. Tasalluman minkum wa mutarikatan lakum. Tasalluman tegasnya terbebas minkum dari kalian semua wa mutarikatan dan orang yang meninggalkan lakum bagi kalian semua. La khaira bainana wala bainakum wala syarra. La khaira tidak ada jenis kebaikan itu maujud bainana antara kita wala bainakum dan tidak antara kalian semua.
Wala syarra, dan tidak ada jenisnya keburukan itu maujud. Jadi kalau ibadur rahman diledek sama orang, diem aja. Yang ledek orang-orang bodoh, diem aja, gak usah ladenin. Qalu salama, dadah gitu maksudnya. Ngerti? Gak, maksudnya qalu salama tuh jangan diladenin. Kita ngeladenin orang jahil, sama aja bodohnya. Maksudnya diteletukin sama orang bodoh, ya antepin aja. Oh gitu, santet nggak boleh, dosa. Terus gimana, antepin aja, ntar juga mati dewe gitu. Ngeliatin orang mandul mah gitu aja, dibilangin udah antepin aja, ntar udah kepentok kok sakit, gitu aja. Buktinya banyak, ya enggak? Loh gitu maksudnya. Maka ya nggak usah nimpalin, nggak usah ngeladenin, rugi kita. Syadadun, atau ketegasan, minal qauli, dari ucapan, ya selamuna, yang selamat siapa ibad, fihi, di dalam kaul, minal idai, dari idza menyakiti, wal itsmi, dan dosa. Wala tunafi, dan tidak menafikan hi pada qauli ta'ala itu apa, ayatul qital, ayat peperangan, linuskhihi, karena udah dinasahnya ayat qital. Fa inal murad, maka sesungguhnya yang dimaksud, wa ya murad al-i'radu, itu berpaling, anis sufahai, dari orang-orang bodoh, wa tarki muqabalatihim, dan membiarkan, nimpalin lah, muqabalat maksudnya nimpalin mereka, menghadapi mereka, fil kalami, di dalam kalam. Kamu belum beli kitabnya ya? Belilah. Fotokopi kek, kalau nggak fotokopi pakai foto teh, ya enggak? Nah itu maksudnya, diajak ngomong sama orang bodoh, di ledek sama orang bodoh, antepin aja, hiraukan, gitu loh, dicuekin. Ruya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man, barang siapa, dzukir itu yang disebut siapa saya, baina yadayhi, di hadapannya man, falam yusolli, maka tidak berselawat siapa man, alayya, atasku, dakhala, maka masuk siapa man, annaro, pada neraka. Pelit itu berarti orang kok ada namaku, kata Nabi, disebut enggak membaca selawat, neraka siap mah. Emang yang bisa ngomong neraka Wahabi doang? Lah kita juga bisa, ya enggak? Dibacain selawat, ada selawat maksudnya nama Nabi disebut, kemudian enggak membaca selawat, neraka. Kan begitu kan? Li'anna sholata, karena sungguhnya membaca sholawat ala Nabi, atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingda dzikrihi, ketika disebutnya Nabi, wajibatun, itu wajib, ingdal imami, menurut Imam At-Tahawi, fi kulli marratin, dalam setiap kali. Jadi ada kata Nabi, ya udah langsung membaca selawat. Man gak usah teriak-teriak ya orang PA. Ya maksudnya slow aja gitu loh. Pas lagi di jalan ada nih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, ya kan? Disangkanya orang gak waras. Dia gak baca selawatnya pakai irama lah, pakai aturan, ya kecuali memang majelisnya di makom yang pas, ya itu bagus. Lah enggak ada, umpamanya denger selawatan jauh, ya enggak? Lah Suryana baru ketawa sama Yasin. Ya enggak? Itu menandakan telmi banget lu. Iya kan? Lah orang yang lain ketawanya dari tadi ya. Lah berdua-dua baru ketawa. Ya kan? Nah, jadi selawat tapi lihat iramanya gitu loh. Jangan kira baca tarawih pada diem aja. Pada main mulu, ya enggak? Yang anak-anak apalagi, yang tuaan juga malah merovokasi. Ya kan gak beres. Nah itu harus gitu loh. Siapa sih bagi minyak sap? Ya Allah, udah kayak nenek-nenek aja Warniti. Ya enggak? Dulu lagi muda kemana-mana bawa minyak wangi. Udah nenek-nenek kemana-mana bawa minyak angin. Lah iya kan? Aduh, kacau banget ya. Tapi enak baunya. Nah, saya minum, ya kan? Obat praktis itu. Qala wa qala ba'dul ulama, dan telah berkata siapa sebagian ulama, yakfi, cukup, fil majlis, dalam satu majlis, apa marratun wahidatun,
marratun ambalan kalian wahidatun yang satu. Wa in kurrira sekalipun diulang-ulang apa dzikruhu menyebutkan nabi, nama nabi kasasdati tilawati seperti sujud tilawah wa tasmitil atisi dan mendoakan orang yang bersin. Wabi dan ini iktifa'ul marrah cukup sekali. Yufta difatwakan apa iktifa. Jadi apa sebagian ulama berpendapat kalau kita duduk nih, ya kan, ibaratnya udah baca sekali baca selawat dalam satu majlis nih, udah cukup. Walaupun nanti disebut lagi. Nah ini kan pendapat kan, gitu loh. Tapi berikutnya wal afdalu, dan bermula yang paling utama ayyusalla atau ayyusalliya, boleh terserah kalian lah. Ayyusalliya itu bahwa membaca sholawat siapa orang alaihi atas nabi kullama dzukira ketika disebut siapa nama nabi intaha telah rampung apa ke qaulu ba'dil hukama. Waruya dan diriwayatkan an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin tidaklah bermula seseorang. Nah ini tadi yang ditanya itu. Ma min ahadin tidaklah bermula seseorang illa wa fi ra'sihi kecuali itu di dalam kepalanya. Ahad silsilatani bermula dua rantai. Ihdahuma bermula salah satunya silsilatani ila sama isabiati itu ke langit sabtuju. Wal ukhra dan bermula yang lain itu ilal ardis sabiati pada bumi asabiati yang ketujuh. Jadi setiap di antara kita ini disambungkan dengan dua rantai. Rantai yang satu langsung ke langit sabtuju. Lapis 7. Rantai yang satunya lagi turun ke bawah sampai bumi yang sab 7. Apa maknanya? Kok setiap orang itu disambungkan dengan rantai seperti itu? Maksudnya faida tawadhu'a, maka apabila tawadhu rendah hati siapa man yarfa'ahullah, maka mengangkat hu pada man siapa Allah Ta'ala bisil silati dengan rantai allati yaitu rantai fis sama'i yang ada di langit as-sabiati yang ketujuh. Sebaliknya wa idza takabbaru dan apabila sombong siapa ahad wadoa maka menurunkan, meletakkan, menghinakan hu pada man siapa Allah bisil silati dengan rantai allati yaitu silsilah fil ardis sabiati di dalam bumi yang ketujuh. Kok orang tadi tawadhu, derajat ia diangkat oleh Allah kepada langit sabtuju. Kok ada orang kok malah sebaliknya bukan tawadhu tapi takabur, sombong, membanggakan diri. Maka rantai yang ada di bumi sabtuju tadi langsung menarik keberadaan dia, langsung terpuruk lah. Nah, itu maksudnya ma min ahadin illa wa fi ra'sihi silsilatani. Faruya maka diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu nabi itu qala bersabda siapa nabi qala Allah taala qala telah berfirman siapa Allah taala al kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima alqaituhu finnar wala ubali. Al-kibriya'u bermula kesombongan itu ridai selendangku, wal azamatu dan bermula kebesaran itu izari kainku. Faman maka barang siapa naza'a yang mengambil paksa, yang melawan itu munaza'ah, konfrontasi. Munazaat itu ya konfrontasi, yang melawan kemanganya. Siapa man nih kepadaku, maksudnya mengambil dengan paksa. Orang sombong itu adalah selendangku, sementara azamah keagungan itu adalah sarungku. Kok direbut paksa oleh seseorang?
Ya alqaitu, maka melempar siapa saya pada man finnari di neraka, wala ubali, bodoh temenanan kalau bahasa kita. Loh iya kan? Wala ubali, dan tidak peduli siapa saya. Kan begitu maknanya. Nah kalau bahasa gaulnya apa? Wala ubali dan bodoh nanan. Lah iya kan? Kalau bahasa kita nanan nah kan begitu. Kok dia ngambil paksa, gue lemparin ke neraka, bodoh amat. Itu maksudnya wala ubali itu. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan pada hadis siapa Ibnu Majah. Qauluhu, bermula ucapan firman Allah, al-kibriya'u ridai wal adhamatu izari, yakni mengendaki siapa Allah, annahuma, pada sesungguhnya kibriya dan adhamah, sifatani itu dua sifat, min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Jadi fala yang bagi, maka tidak patut lil abdid dhaifi, terhadap hamba ad-dhaifi yang lemah. Fala yang bagi, maka tidak pantas lil abdid dhaifi, bagi hamba yang lemah, apa ayyatakabbaru, apa bahwasanya sombong siapa ahad. Jadi enggak abad ya, enggak pantas, itu sifatnya Allah, itu pakaian Allah, kamu diambil lah, itu namanya memaksakan, ya disikat sama Allah langsung. Itu maksudnya enggak pantas itu. Nah, enggak pantas sombong. Aku sombong ya Pak, dibilangin susah, buah andel ndaplek ya. Giliran sakit panas saya enggak berkutik. Rahmat tuh. Tanya aja orangnya. Buah andel giliran lagi kelaparan, gemeter. Tolongin gue sin. Jangan mau sin kalau ntar begitu. Iya kan? Nah, itu namanya melawan Allah, nggak boleh. Kemudian waruya, dan diriwayatkan an Amr bin Syuaibin, dari Amr bin Syuaib, an Abi, dari bapaknya Amr, an jaddihi, dari kakeknya Amr, an Rasulillahi, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuh saru, akan digiring siapa al mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, amsaladzurri, hale seperti semut-semut yang kecil, fi suratir rijal, di dalam bentuknya laki-laki. Orang yang sombong itu nanti pada hari kiamat berubah menjadi semut. Semut itu gede apa kecil? Ngerti gak maksudnya? Kan sombong itu kan merasa besar kan? Nanti dikecilkan oleh Allah, sampai saking dikecilkan oleh Allah, wujudnya pun dirubah semut. Padahal dia fi suratir rijal, itu bentuknya laki-laki. Ya perempuan juga sama. Emang yang sombong laki-laki doang? Perempuan yang sombong juga nggak sedikit. Ya nggak? Apalagi kalau masalah persaingan, masalah pakaian, masalah dandannya nggak. Yang satu katanya pakai lipstik ini perempuan nih. Ya enggak, ntar yang satunya lagi pakai darah tikus. Lah iya kan ya. Nah, bersaing-saing katanya. Meran punya gua. Wah. Norak banget dah. Lah sama perempuan juga. Ya kan itu sombong. Kan gitu kan. Nah kan itu penyakit tua, aba wastakbaru. Kan sifatnya iblis. Menolak, membangkang, wastakbaru, dan merasa besar, kan sombong kan. Wa kana minal kafirin, kufur lah dia. Itu maksudnya. Kemudian yaksahum, meliputi hum pada mutakabbirun, apa adzullu, kehinaan, min kulli makanin, dari semua tempat. Yusakuna, digiring siapa al mutakabbirun, ila sijnin, pada sijnun, pada sel, pada tahanan, fi jahannama, di neraka jahanam, yusama, yang diberi nama apa sijin, bulas, itu bulas namanya. Ta'luhum narul anyari, ta'lu yang mengelilingi gampangannya, atasnya itu diliputi gitu loh. Hum pada al mutakabbirun, apa narul anyari,
api di atas api. Itu maksudnya narul anyar. Ta'luhum narul anyar. Dia di penjara, nama penjaranya namanya Bulas. Ngerti kan? Di atasnya itu dikelilingi oleh api semua. Diliputi oleh api. Wa yusqauna, dan diberi minum siapa al-mutakabbirun min tinatil khobali, dari persan tanah kandang. Khobal itu kotoran binatang itu loh. Makan apa bekas sapi, kambing, tai unta, itu dipereskan airnya, diminumin. Itu minumannya orang-orang yang sombong. Muntah, bukan lagi muntah. Wahia, dan bermula tinatul khobal asoratu ahlin nar, itu persannya, persan kotorannya penduduk neraka. Rawahul qadai. Qauluhu, bermula ucapannya musannif adzarru lafadz dzarrah. Adzarrah itu bermula maknanya dzarrah itu annamlatus shaghiratu, semut yang kecil-kecil. Kan ada semut yang rada gedean kan ada. Dia suka di kamar mandi itu kan semut agak gedean. Dulu yang masih ada bun di sini kan gede itu. Ada yang lebih kecil. Kecil tapi panas kalau dikit kan ada. Semut api apa namanya? Ya, ada yang begitu. Orang punya jurus itu, wah mantap. Begitu digigit, dicatek, langsung kaing-kaing. Ngerti Mal? Jangan berantem nangis Mal. Cemen lu. Makanya kalau minggu ikut latihan silat pagar nusa. Ini mah bukan pagar nusa, pagar besi. Wa ayakunu, tegasnya jadi siapa orang ay al mutakabbirun yaumal qiyamati, dalam hari kiamat, ala ghayati dzulli wal haqarati, atas puncaknya kehinaan, wal haqarati, dan tegasnya hina. Fayatau, maka menginjak hum pada mutakabbirun siapa ahlul mahsari, penduduk mahsar, bi arjulihim, dengan kaki-kakinya ahlul mahsar. Sombong dia, gitu loh. Yaghsahum, qauluhu, bermula sabdanya Nabi, yaghsa, sifat firman Allah ya. Yaghsahumuz zillu, yaghsahumuz zillu, yaghsa meliputi pada mereka apa, zillu ayati, tegesa mendatangi him pada mutakabbirun tadi, orang yang sombong, apa azillu, kehinaan, min kulli makanin, udah dari sisi manapun dia hina aja, udah rendah aja udah. Itu maksudnya. Qauluhu, bermula ucapannya musannif narul anyari, bukan ucapan musannif lah, firman Allah narul anyar ay asaddu hararatin. Asaddu itu ay asaddu hararatan gitu loh. Asaddu itu dahsyat, apanya, hararatan, panasnya, min jami'i anwa'in nari, dari semua macam-macam api. Api macam-macamnya panas. Mau api buat nyundut rokok, mau api buat masak, mau api buat ngelas, mau api, karena ada api yang untuk melelehkan baja. Itu kan panasnya kan sekian ratus derajat. Ya kan? Lu ngapain Mat? Lu matnya bener apa? Ya, orang sakit jiwa. Ya, ada orang ada bangku, malah bangkunya dibuat tontonan lah, kan lucu. Qauluhu, bermula firman Allah bulas bidomil ba'i, dengan dibaca dhammah ba'nya al muwahhadah titik satu ba, fasukunil wawi, dan dibaca sukun wawunya, wa fathil lami, dan dibaca fathah lamnya las, ba'daha, setelah lam, sinun, bermula sin, muhmalatun, hale tanpa titik, bukan sin tapi sin. Wal khobal, dan bermula maknanya khobal, bi fathil khoi, dengan dibaca fathah kho-nya kho, al mu'jamah yang titik satu, wal ba al muwahhadah. Dan nah kalau kho itu mu'jamah, pembandingnya adalah muhmalah. Kalau ha itu muhmalah, karena tidak ada titik. Kalau mu'jamah titik satu. Nah, titik satu di atas itu kho, ada titik satu di bawah mu'jamah, itu namanya jim. Ngerti? Kalau
Enggak ada titik muhmalah itu namanya ha. Nah, kan harus dilatih seperti itu. Wasukunil wawi wal ba'i dan ba al muwahhadati yang bertitik satu, ba kalau titik dua namanya ya musannad. Maudhi'un itu satu tempat fi jahannam di neraka jahanam, yujma'u yang dikumpulkan fi di dalam maudhi' apa sadidu ahlinar, nanahnya penduduk neraka. Maka apa namanya bolas itu tahanan, yang mana tahanan itu di samping panas diliputi berbagai macam jenis panas yang ada, dalamnya itu isinya adalah nanah, naudzubillah. Lah muntah lu mau ngopi langsung muntah. Kalau bau bang begitu mah itu maksudnya. Waruwiya dan diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, apa yang ruwiya nausunya Abu Hurairah itu qala berkata siapa Abu Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, salasatun bermula 3 kelompok, la yukallimu itu tidak mengajak bicara hum pada salasa siapa Allah yaumal kiamati besok di hari kiamat, wala yuzakki dan tidak memberi rekomendasi siapa Allah him pada salasa, wala yang duru dan tidak memandang siapa Allah ilaihim kepada salasa. Ada 3 kelompok nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, didiemin sama Allah, tidak dikasih rekomendasi oleh Allah, dan bahkan Allah pun tidak mau memandangnya. Walahum adzabun azim, dan itu bagi salasa adzabun bermula siksa azimun yang agung. Syekhun zanin, syekhun yaitu aki-aki, zanin yang berbuat zina. Wa malikun dan raja kadzabun yang tukang bohong. Wa ailun dan orang miskin. Mutakabbirun yang sombong. Udah miskin sombong. Naudzu siapa? Lah iya. Rawahu Muslimun. Itu apa itu? Syekhun zanin, malikun kadzibun, ailun, mutakabbir. Qauluhu bermula sabda Nabi ailun ay fakirun. Maknanya ail itu fakir. Wakila dzul iyal alladzi la yaqduru ala taksili hawaijihim. Wakila dan dikatakan kaitannya maknanya ail dzul iyali itu minum mulu bebek. Ya. Lah iya dari tadi minum dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau Mila mana Mila? Lu kenapa pindah Mil? Gak punya kitab? Ya Allah, yang gak punya kitab berdua nih. Kompak ini. Sama Kamal. Nah, dzul iyal yaitu orang yang mempunyai keluarga. Alladzi yaitu dzul iyal la yaqduru, yang tidak mampu siapa dzul iyal ala taksili hawaijihim, atas menghasilkan kebutuhan-kebutuhan. Al iyal, dia orang miskin yang tidak mampu menutup kebutuhan hidup. Wayastakbiro dan sombong ayas ala pada bahwasanya meminta siapa dzul iyal, yakni la yatlubuz zakat wala sedekah, tidak meminta siapa orang az-zakata pada zakat was sedekah dan sedekah, wala yasalu dan tidak meminta siapa orang dzul iyal tadi al-mala pada harta minat takaburi dari takabur. Siapa? Hamim. Wahada dan bermula ini itu athimun, orang yang berdosa. Li'isari dzarari, karena menyampaikan dharar bahaya bencana ila iyalihi kepada keluarganya. Hadza intaha, telah rampung apa qauluhu, ucapannya siapa tadi? Nabi ya. Ruya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man barang siapa tawadhu'a yang tawadhu siapa man rafa'ahullah,
Tawadhu ya rendah hati, maka rafa'ahullah, mengangkat derajatnya pada man siapa Allah. Sebaliknya wa man takabbara wada'ahullah. Wa man dan barang siapa takabbara yang sombong siapa man wadu'a, maka menghinakan hu pada man siapa Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulu, tidak akan masuk al jannata pada surga siapa man orang karena yang ada itu fi qalbi dalam hatinya man apa mithqalu dzarratin seberat dzarrah. Dzarrah itu tadi semut kecil itu. Kalau sekarang malah bisa diartikan dzarrah itu atom. Atom ternyata dalam perkembangan teknologi bisa dipecah lagi menjadi molekul. Nah, itulah maknanya dzarrah itu sekarang ya molekul-molekul itu. Ya mungkin dzarrah itu sekarang bisa diartikan virus corona itu. Mengerti? Kecil nggak terlihatan, wah itu. Gitu maksudnya. Kecil, sesuatu yang kecil itu dzarrah. Min kibrin dari sombong. Orang punya sombong sekecil apapun akan dihinakan oleh Allah. Orang nggak sombong, ada orang bodoh ngaku nggak sombong tapi nggak mau belajar. Tidak mau belajarnya orang bodoh itu namanya sombong, paham nggak? Nah, itu maksudnya. Wa innama sara hijaban anil jannati, wa innama sara, dan bahwasanya jadi apa kibrun, hijaban itu hijab penghalang, anil jannati dari surga, li'annahu, karena sungguhnya kibrun yahulu itu menghalangi apa kibrun bainal abdi antara hamba wa akhlaqil mukminin, dan akhlaknya kaum mukminin kuliah ya semuanya akhlaqil mukminin. Watilkal akhlaku, dan bermula itu akhlak ya tilkal akhlak abwabul jannati, itu pintu-pintu surga. Al hadis. Waruwiya dan diriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anausunya Ibnu Abbas qala, itu berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tawadhu'i itu termasuk tawadhu ayyasroba, ya itu dari tawadhu ayyasroba, bermula bahwa mau minum siapa ar-rajulu seseorang min su'ri akhihi, dari sisa minumannya saudaranya. Jadi ini air nyisa nih, minum itu bukti tawadhu. Tapi kalau ada orang minum sisa temennya aja nggak mau, itu menandakan kesombongan. Itu maksudnya. Wa masyariba, dan tidaklah minum siapa rajulun seseorang min su'ri akhihi, dari sisa minumnya saudaranya man rajul, illa kataba, kecuali kutiba ditulis lahu bagi man apa sabauna 70 apanya hasanatan kebaikannya, wa mukhiyat, dan dihapus anhu dari man apa sabauna 70 sayiatan keburukan, wa rufi'at, dan diangkat apa darajatuhu derajatnya man fi a'la illiyina, di paling atasnya surga illiyin. Al hadis rawahu sahibul firdaus. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Jabir radhiyallahu an annahu qala Nuh alaihi salam libnihi, telah berkata siapa Nabi Nuh alaihi salam libnihi, kepada anaknya Nuh, saumbika, akan menceritakan saya kepada kamu bihisalin, dengan beberapa perkara, dengan beberapa hal, mangkunna fihi laisa bimutakabbirin, man barang siapa kunna yang ada apa 7 hal tadi, ada itu fi dalam man, laisa maka tidak ada siapa man bimutakabbirin, itu termasuk orang sombong. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, saya akan ceritakan kepada kamu tentang 7 hal. Kalau 7 hal ini ada pada seseorang, maka dijamin orang tadi nggak sombong. Itu maksudnya. I'tiqadu
i'tiqadus syati, yaitu gampangannya menggembala lah, memiara lah ya, miara kambing. Warukubul khimari, mau naik keledai, nggak perlu naik unta, ya nggak, naik motor biasa lah kalau sekarang. Wah, kalau harus naik mobil, ya, wah, sombong itu namanya. Walub susuf, dan mau pakai pakaian suf, itu pakaian orang bawah, kan kesederhanaan. Kan ada orang, wah, kan ada lagu itu, sepatunya dari Paris, tetoet ya. Terus apa? Sepatunya dari Itali, kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri, ya kan gitu, ya nggak? Wah, arlojinya dari mana tahu umpamanya ya. Wah, kan ada orang sifatnya seperti itu, sombong namanya. Maka orang seperti itu berarti sombong dia. Udah biasa aja, mau pakai, pokoknya sederhana lah, gitu aja. Ya bukan silahkan kalau punya, tapi nggak usah sombong, ngerti? Yang membahayakan itu ketika memakai pakaian yang mewah, kemudian tertanam rasa sombong, itu yang bahaya. Lu mau pakai yang bagus silahkan. Orang memang itu disediakan oleh Allah untuk umatnya. Tapi jangan sombong. Wah, jamnya harganya umpamanya 5 juta. Keren apa enggak? Jangan diem. 5 juta boleh kredit. Nah, begitu kena kasus corona, dikejar-kejar sama leasing. Wah, puyeng apa enggak? Banget. Lah itu maksudnya. Aduh. Wal mujalasat, dan ini mujalasah, duduk bareng itu mujalasah. Maaf fuqara'il mu'minina, beserta orang-orang fakirnya orang mukmin. Wa akli ahadikum, dan makannya salah satu di antara kalian semua, ma'iyali, bersama keluarganya. Rawahu Shahibul Firdaus. Wah, 15 menit lagi, baru 2 jam. 2 jam lah tadi kita ngaji lah. Waruya, dan diriwayatkan an Umaro, dari Umar, anauzunya Umar itu qala, bersabda, berkata siapa Umar, ra'sut tawadhu'i, bermula pangkalnya tawadhu, antab tadiah, itu bahwa memulai siapa kamu bisalami, dengan salam, alaman, atas orang lakita, yang bertemu siapa kamu pada man minal musliminya, nyatanya dari kaum muslimin. Lu ngapain nih? Nyimak kagak, lu kitabnya aja gak dibuka. Nah ya kan, kan ketahuan lah, kan Duratun Nasihin kan gede. Lah itu kitab apa itu? Injil lagi malah. Ya, Alia, ngantuk, mau pulang. Putri ada nggak? Anterin pulang. Anterin lah. Lu pulang duluan apa? Lu anterin mau sana. Suruh tidur nggak mau. Oke, jadi pangkal daripada tawadhu adalah kita memberi salam orang yang dijumpai. Itu maksudnya. Udah beresin tasnya. Let's go. Payah banget lu kalau siang disuruh tidur ogah. Kamal mau tidur? Kali mau tidur aja udah ngeliat situ mal. Kemudian wa antardho, dan bahwasanya rela siapa kamu biduni, dengan tempat yang rendah, minal majlisi, dari majlis. Udah di bawah, masa rendah itu bawah, duduk di bawah biasa aja, itu maksudnya. Wa antakroha, dan bahwasanya benci siapa kamu antudkaro, pada bahwa disebut siapa kamu bil birri wat taqwa, dengan orang yang baik dan orang yang takwa. Orang mah kadang-kadang pada ngaku, kita malah sebel kalau disebut orang baik, maksudnya gitu loh. Maksudnya diklaim sebagai orang bil birri wat taqwa. Udah kita mah bukan orang itu, salah satu ciri-cirinya. Waruwiya, dan warawa, dan meriwayatkan siapa Al Hasanu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
man khosafa na'lahu wa raqa'a thawbahu wa ghabara wajhu lillahi fi sujudi faqad bari'a minal kibri. Man barang siapa khosofa yang mau menenteng siapa man na'lahu pada sendalnya man wa raqa'a dan mau menjahit siapa man thawbahu pada pakaiannya man wa ghabara dan kena debu apa wajhu wajahnya man lillahi karena Allah fi sujudi di dalam sujud faqad bari'a maka betul-betul terbebas siapa man minal kibri dari sifat sombong. Wa ruwiya dan diriwayatkan an Qais bin Hazim dari Qais bin Hazim annahu qala lamma tawajjaha ketika menuju siapa Amr bin Khattabi ila Syam ke negeri Syam ja'ala maka melakukan siapa Umar bainahu antara Umar wa baina gulami dan antara budak laki-lakinya Umar tanawuban hale bergantian firrukubi di dalam menunggang. Fakana maka ada siapa Umar yarkabu itu menunggang siapa Umar an-naqata pada unta wa ya'khudhu dan mengambil siapa al-gulamu budak laki-lakinya bizima min naqati dengan kelekang unta wa yasiru dan berjalan siapa siapa Umar maksudnya untanya farsakon pada satu farsah itu ya 1 mil lah gampangannya. Jadi Umar gantian sama pembantunya gitu loh. Begitu Umar naik nyopiri gampangannya lah, ngerti kan? Nah dia pembantunya ini megang kelekangnya jalan kira-kira 1 mil 1 kilo lah gitu kan. Sumayan zilu kemudian turun siapa Umar wayar kabu dan nunggang siapa al-gulamu gulam wayak khudu dan mengambil siapa Umar radhiyallahu an bizima min naqati dengan kelekangnya unta wayasiru dan berjalan siapa Umar migdaro farsakhin kira-kira 1 mil atau 1 kilo sumayar zilu kemudian turun gantian begitu falamma qaruba maka ketika dekat ila Syami ke negeri Syam siapa Umar kana maka ada apa naubatur rukub gantian menunggang itu lil gulami bagi gulam farokiba maka menunggang siapa gulam wa akhadha dan mengambil siapa Umar bizima min naqati dengan kelekangnya unta fastakbala maka menyambut pada Umar apa almau air fitoriki di jalan dalam arti pas itu ada air tergenang di jalan. Faja'ala maka melakukan siapa Umar yakhudhu itu gampangnya menerjang menyelam filmai di dalam air wahwa hale bermula Umar akhidun itu orang yang memegang bizima min naqati dengan kelekang unta wa na'lahu hale bermula kedua sendalnya Umar tahta ibtihi itu di bawah ketiaknya Umar al yusra yang kiri kan hujan sendal kan belok ya kan sendal dikepit di ketiak yang kiri tangan kanan memegang kelekang itu udah mau masuk wilayah Syam Sayyidina Umar Amirul Mukminin presiden dan presidennya ketika itu membawai sekarang itu puluhan negara. Lah kan Arab, Riyadh, ya Mesir, kemudian Yaman, banyak lah, gitu loh. Bangun, tidur baik ya. Oke, 8 menit lagi, tenang aja. Kan emang 2 jam. Fakhoroja maka keluar ilahi untuk menyambut Sayyidina Umar siapa Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Salah satu sahabat 10 yang besar. Wakana dan ada siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Amiran itu gubernur kalau waktu itu. Ala Syami di atas Syam. Oh ya benar ada tuh. Wakana dan ada siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Minal asroti itu dari sahabat yang 10.
al-mubasysyarati yang diberi kabar gembira bil jannati dengan surga. Faqala maka berkata siapa Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum yang beriman, inna udhama asyami yakhrujuna ilaika, sesungguhnya para pembesar negeri Syam, yakhrujuna itu keluar dalam arti menyambut siapa udhama usyam ilaika kepada engkau. Fala yahsunu maka tidaklah bagus apa ayyarauka apa bahwa melihat siapa udhama usyam kepada engkau ala hadhil khalati atas ini keadaan. Weh Amirul Mukminin, ini kata gubernur ke presiden, engkau ini adalah Amirul Mukminin, engkau sedang memegang kelekang, sementara gulam pembantumu itu malah naik di atas unta. Sementara pembesar-pembesar Syam ini telah keluar menyambutmu, maka enggak elok lah. Maksudnya falayah sunu ayyarauka ala hadhil khalah. Faqala maka menjawab siapa Umaru, innama a'azzanallahu bil Islam, bahwasanya membuat mulia, memuliakan pada kami siapa Allah bil Islami dengan Islam. Fala ubali maka tidak peduli siapa saya amma qolatin nasi dari ucapan manusia, intaha telah rampung apa kaulu siapa tadi, cari dewek dah, Qais bin Hazim. Waruwiyah dan diriwayatkan anna Mutarraf bin Abdullah ro'a al-malhab ya tabakhtar fi jabtihi wallahu alam bisawab. Dulu dah. Ada tamu nih. Kurang 6 menit ya misalnya ya. Ya enggak apa-apa lah, bonus 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.